Oke, halo teman-teman. Aku bakal coba buat lanjutin pembahasan tentang pemrograman dan sekarang kita akan sampai di bagian 6. Sebenarnya aku belum bikin buat bagian 5. Bagian 5 itu intinya buat pembahasan tentang struktur data structure dan juga array. Tapi aku belum sempat buat bikin itu, jadi aku akan langsung lompat aja ke pembahasan tentang function dan parameter. Ini menurutku materi yang akan lebih penting untuk dipelajari sekarang kayak gitu. Dan minta maaf juga kalau misalnya suara aku nggak kedengeran jelas karena aku take ini malam-malam banget. Dan semoga penjelasannya tetap bisa dimengerti dengan baik kayak gitu ya. Dan seperti biasa kalau teman-teman ngerasa udah paham di bagian ini ya, sesingkat buat skip aja lah bagian yang udah paham gitu ya. Oke, kita akan bahas ke bagian yang pertama adalah kita uh, apa ya namanya kita aku jelasin dulu secara sekilas pembahasan apa aja sih yang mau aku coba bahas di sini. Yang pertama adalah tentang definisinya itu apa aja, lalu cara pemanggilan fungsi itu seperti apa, lalu ada tentang istilah return value dan juga void itu sebenarnya apa dan bedanya kayak gimana. Ada juga simbol operasi dan yang ini tuh berfungsi untuk kita menampilkan alamat. Lalu ada juga istilah pass by value dan juga pass by reference. Secara detailnya kayak gimana kita coba bahas lebih lanjut aja satu persatu perlahan gitu ya. Oke, mulai dari yang pertama, fungsi. Fungsi itu apa sih? Teman-teman kenal fungsi bisa dari matematika, dari fisika, dari berbagai hal lah di kehidupan ini. Banyak memakai istilah fungsi, dan dalam kasus pemrograman, fungsi itu kita definisikan sebagai blok kode atau baris kode, tumpukan apa ya, kumpulan kode gitu, yang bisa digunakan berulang kali. Tujuannya untuk ngelakuin suatu tugas spesifik ataupun proses spesifik yang kita mau. Jadi, ketika nanti kita bikin programnya di program utamanya kita, itu akan jadi lebih kecil, teman-teman, dan lebih rapi. Karena kita nggak akan spam tulisan-tulisan yang sama berulang kali gitu. Karena itu akan melelahkan dan ngabisin waktu. Nah, pemanggilan fungsi itu kayak gimana? Itu kayak gini. Gimana ya jelasinnya? Mungkin akan lebih enak kalau kita praktekin langsung sih, teman-teman. Jadi, aku akan lebih bahas itu satu persatu di kode programnya langsung buat jelasin strukturnya tuh kayak gimana. Jadi teman-teman biasanya normalnya akan ketika nulis kode C++ itu kayak gini format awalnya. Bener kan? Di bagian awal kita punya library-nya. Lalu ketika library ini sudah dideklarasikan atau aku bisa tulis di bagian sini, ini adalah library. Lalu ada sela nih di antara main function. Ini main function ya, kita udah tahu harusnya. Ini kita bisa sebut sebagai main function. Nah, ada sela di antara atasnya sini atau di bawahnya sini. Teman-teman bisa deklarasikan function dan isi nilai functionnya atau operasi functionnya itu di bagian sini. Tepatnya dia di bawahnya library dan di atasnya dari main function. Teman-teman bisa bikin function apa aja di sini. Dan kalau kita lihat dari dokumentasinya tadi di sini, formatnya kita bisa bikin strukturnya seperti yang udah aku tuliskan. Pertama kita bikin dulu tipe datanya, fungsi ini mau kita bikin dengan tipe apa? Apakah integer, apakah float, apakah double, atau apa? Tipe datanya bebas, boolean juga bisa. Lalu diikuti nama fungsinya, kita mau namain dia sebagai apa. Lalu ada parameter. Parameter itu apa? Singkatnya parameter itu adalah apa yang mau kita proses di dalam kode programnya nanti. Kita akan passing ke parameternya dulu, lalu parameternya inilah yang akan kita proses di dalam kodenya gitu. Kalau dia punya suatu tipe data, kita juga perlu return value. Return value itu singkatnya kita pasrahin tugas ke suatu fungsi, dan fungsi itu ngerjain sesuatu. Ketika hasilnya udah muncul, dia akan ngembaliin ke kita kayak gitu. Makanya dinamain return value. Dia akan ngembaliin hasil prosesnya ke kita. Lalu pembuatannya di sini kasusnya adalah aku bikin suatu function penjumlahan yang sebenarnya nggak penting-penting amat sih buat dibikin function karena ya simple banget. Tapi kita ambil contoh yang paling simple dulu aja supaya teman-teman paham garis besarnya, dan aku harap teman-teman memang sudah paham. Itu lebih baik gitu. Kita bikin suatu function namanya adalah sum, tipe datanya integer. Kita akan sediakan dua parameter di sini, yaitu integer a dan juga integer b.
Apa yang akan kita lakukan karena penjumlahan? Ya sesimpel tinggal return A plus B aja gitu. Lalu di bagian main functionnya kita cukup panggil aja sorry, ini kayaknya mending gini aja deh. Oke. Kita bisa bikin integer A-nya nilainya berapa, integer B nilainya berapa. Dan di bagian ini teman-teman fleksibel, bisa ngelakuin operasi see in see out kalau teman-teman udah terbiasa untuk melakukan itu. Tapi daripada kita kelamaan harus masukin di terminal juga untuk inputnya see in see out-nya, aku bakal langsung bikin integer A dan B dengan suatu nilai yang pasti kayak gini aja. 5 dan juga 3. Lalu ketika kita see out, hasil penjumlahan, ya kita tahu nilainya hasilnya adalah 8. Kita juga bisa sebenarnya langsung A plus B kayak gini beres. Ini tanpa function dan hasilnya pun valid gitu. Sorry, lewat B gini. Oke, ini aku nggak pakai function, jadi hasilnya masih berdasarkan penghitungan manual di bagian main functionnya. Hasil penjumlahan 8 dan itu benar gitu. Kita juga bisa panggil function. Daripada kita pakai A plus B kayak gini, kita panggil lah si functionnya sum dengan A dan B yang udah kita bikin, dan hasilnya pun juga akan sama. Hasil penjumlahan adalah 8 kayak gitu. Jadi pemanggilan functionnya di bagian main function, pemanggilan fungsi. Begitu. Sekilas seperti ini pemanggilan fungsi di dalam main function. Ini adalah library-nya dan ini adalah function yang kita bikin. Oke, ini bagian pertama clear. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pemanggilan fungsi kita sudah paham, cara bikin fungsi kita sudah bisa juga, dan ada hal yang perlu teman-teman tahu juga, bahwa suatu fungsi dia bisa tanpa return value dan juga tanpa parameter. Itu memungkinkan untuk dilakukan. Kalau kita cek lagi di bagian fungsi kita, suatu fungsi itu kan terdiri dari nama fungsi dan juga parameter di sini, lalu ada return value-nya. Nah, fun fact-nya adalah kita juga bisa bikin suatu fungsi tanpa parameter dan juga tanpa return value. Dan karena dia nggak punya return value, nggak mengembalikan nilai apapun, kita buat tipe datanya adalah void. Atau sebenarnya dia nggak punya tipe data gitu loh. Jadi kita namain dia void, hampa. Biasanya proses yang void kayak gini tuh hanya akan melakukan proses menampilkan sesuatu atau menerima sesuatu. Jadi dia nggak ada proses kalkulasi. Begitu. Misalnya apa? Yang input-output sistemnya. Misalnya ngucapin greetings, sapa kayak gini. Kita bisa langsung bikin, kalau nggak mau ada parameternya, langsung aja see out. Halo semuanya, gitu. Dan di bagian main functionnya, ini aku hapus aja. Kita bisa langsung panggil aja greetingsnya kayak gini. Clear. Hasilnya akan memunculkan halo semuanya. Kayak gitu. Itu ada persennya nggak masalah, tinggal dikasih. Kayak gini aja dan harusnya balik normal. Halo semuanya. Oke, nah ini untuk fungsi yang dia nggak pakai parameter ataupun return value. Kalau kita mau kasih dia parameter juga bisa, tinggal kasih name kayak gini dan kita panggil dia di sini dengan Python misalnya, dan di sini aku ganti menjadi halo name. Ini menggunakan parameter. Oke, dan harusnya teman-teman juga udah paham tentang hal itu. Jadi kita bisa lanjut aja. Ini contohnya yang aku bikin, serupa tapi tak sama lah. Teman-teman bisa bikin modifikasi sendiri. Singkatnya teman-teman, sebagai mungkin rangkuman sekilas aja return value dan juga void ini tuh apa. Membedakannya adalah nanti punya return value di bagian akhir atau enggak. Dan identiknya kalau pengembalian nilai, dia menggunakan return value itu adalah ada operasi atau kalkulasi nilai. Dia akan menghitung sesuatu, baik itu penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau apapun.
Atau dia memproses suatu data lah. Apapun data yang perlu dikalkulasi, diproses, kita akan pakai yang return value. Tapi kalau cuman proses aksi atau buat nampilin sesuatu aja, kita bisa pakai void tanpa tipe data. Karena ya kalau nampilin sesuatu tuh tipe datanya apa, kita kan nggak bisa buat definisikan ya. Makanya ya udah pakai void aja gitu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yang cukup penting juga tentang function. Itu ada pass by value dan juga pass by reference. Nah, ini tuh bedanya apa? Kita sebelum bahas tentang ini, kita juga perlu tahu juga bahwa di C++ itu ada simbol dan yang akan dipakai sebagai menandakan bahwa yang ingin kita tampilkan itu adalah alamatnya dan bukan nilainya. Kita langsung mungkin contohkan aja. Ini ada contohnya, teman-teman bisa baca juga. Atau kita bisa langsung contohkan di sini alamat.cpp, misalnya cpp kayak gini. Ini format awalnya C++. Kita biasanya kalau bikin suatu variabel misalnya kayak gini, a sama dengan 5. Kalau kita mau tampilkan nilai a-nya, sesederhana tinggal panggil aja variabelnya a kayak gini di cout. Bener kan ya? Akan memunculkan nilai A5. Ini ada persennya lagi, hilangin kayak gini. Oke, muncul nilai A itu 5. Nah, kalau kita tambahin simbol dan sebelum huruf A, itu akan menampilkan bukan nilainya tapi alamatnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman nggak usah pusingkan atau nggak usah cari tahu terlalu detail ini tuh sebenarnya apa. Ini cuman bilangan heksadesimal aja, teman-teman nggak perlu buat tahu detailnya kayak gimana. Tapi intinya, maksudnya ini tuh apa? Jadi, ketika kita membuat suatu variabel A, kita akan isi nilainya dengan angka 5. Tapi, angka 5 ini kan disimpan ke suatu tempat nih, teman-teman. Nah, suatu tempat penyimpanan nilai 5 ini, itu adalah di alamat sekian. Alamat di heksadesimal sekian. Atau teman-teman bisa bayangin ya, banyak ilustrasinya yang bisa untuk membayangkan ini. Tapi kalau aku tuh sukanya membayangkan kayak misalnya GDocs, teman-teman. GDocs itu, teman-teman, bakal punya link. Dan kalau link ini dibagikan, teman kalian bakal bisa akses. Nah, link ini basically dia adalah alamat memori ini. Dan isi dari GDocs-nya itu adalah nilai 5 ini. Secara garis besar kayak gitu untuk alamat. Jadi teman-teman sekarang harapannya sudah tahu bahwa kalau mau menampilkan nilai A, ya kita cukup panggil aja variabel A-nya. Tapi kalau mau menampilkan alamatnya, kita bisa pakai simbol dan kayak gini. Kenapa ini penting? Ini untuk memahami bagian selanjutnya, teman-teman. Di bagian persisnya adalah di pass by reference, tapi kita akan membahas di pass by value dulu. Jadi, untuk memahami ini, aku akan bikin suatu kasus. Kasusnya apa? Kasusnya adalah bayangkan kayak ada di suatu toko gitu, supermarket atau minimarket, yang mana kasirnya itu akan menginput harga yang teman-teman bayar, tapi udah sekaligus sama pajaknya gitu. Jadi harganya teman-teman tuh akan ditambahin dulu dengan pajak 12%, baru teman-teman harus bayar gitu. Jadi kita misalnya bisa bikin kodenya di C++, text.cpp misal seperti ini. Kita akan bikin cout cin-nya dulu, masukkan harga, dan kita bisa cin kan di sini adalah price, yang mana kita perlu deklarasikan dulu di awal integer price. Oh, kita bisa pakai variabel macam-macam sih, pakai double juga bisa. Dan teman-teman perlu diketahui, membuat variabel price dengan tipe data seperti double dan float itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Teman-teman bisa cari tahu alasannya kenapa. Tapi di sini untuk kesederhanaan penjelasan kita akan menggunakan double ataupun float aja, nggak apa-apa. Cuman untuk latihan aja. Tapi prakteknya di kehidupan nyata sebenarnya ini bukan praktek yang baik gitu. Ketika kita ada masukin harga, lalu kita akan tampilkan harga yang harus dibayar. Dan kita akan panggil dia function text kayak gini, dengan nerima price-nya. Sebelumnya kita juga perlu bikin, karena kita akan manggil function text, kita bikin di bagian atas ini function text juga, yang nerima parameter integer price.
Tipenya apa teks ini? Sorry, ini bukan integer. Ngantuk. Ini adalah double. Tipe datanya double. Ya kan? Tipe data functionnya adalah double. Nama functionnya adalah text. Parameternya adalah price yang tipenya juga adalah double. Dan kita akan lakukan sesuatu di dalam sini. Apa yang akan kita lakukan? Kita return price dikali atau mungkin gini, price dikali sama dengan price sama dengan price. Lagi berusaha mencerna gimana caranya biar lebih sederhana aja sih tampilannya. Price sama dengan price dikali 1.12. Oke, gini. Dan kita akan panggil function text-nya di bagian situ. Oke. Harusnya udah. Ini error kenapa? Expected A. Oh ya, sorry. Oke, udah kayak gini. Dan kalau kita see out hasilnya, kita akan temukan harganya. Misal kita isi 100 aja biar enak, berarti 112. Itu ada persennya, nggak apa-apa dihilangin aja kayak gini. Kita bisa masukin harganya 100 dan kita dapat 102. Nah, ini pass by value. Cara ngeceknya apakah dia pass by value atau enggak, kita bisa see out juga nilai price asli gitu, atau nilai price sekarang. Hasilnya pastilah kita akan dapat sesuatu seperti, sorry ini kurang n gini, kita proses lagi ulang. Masukkan harganya 100 dan kita temukan outputnya semacam ini. Nah, ini adalah pass by value. Kenapa? Karena ketika kita tampilkan nilai price-nya yang ada di dalam main function, dia nggak berubah. Nilainya tetap aja 100. Apa yang dilakukan sama pass by value ini? Yang dilakukan adalah ketika dia memanggil suatu fungsi text ini, price yang dikirimkan ke dalam function di sini itu bukanlah price yang asli, tapi dia akan bikin salinannya. Makanya dinamakan pass by value. Atau pass by value itu dia akan kirim salinannya. Anggaplah ketika aku bikin double price di sini, price dengan tipe data double, sorry maksudnya. Ini anggaplah dia di alamat A gitu. Dan ketika kita panggil dia functionnya di sini, price yang dikirimkan price salinan di alamat B gitu. Jadi ketika aku bikin di awal dia punya alamat A dan yang dikirim di sini itu adalah price salinannya doang. Dia di alamat yang berbeda. Yang diproses di sini ya adalah berarti price alamat B salinan. Nah, yang aku tampilkan di bawah sini ini kan price yang asli ya, alamat A. Makanya outputnya ketika kita cek tadi di bagian sini, nilai price-nya dia tetaplah 100. Karena 112 ini itu adalah price yang di alamat B. Dia adalah salinannya. Dan harga price yang asli adalah 100. Dia tidak berubah. Ini adalah pass by value. Kita juga bisa pakai pendekatan yang satu lagi, yaitu adalah pass by reference. Dengan pass by reference ini kita akan mempassing bukan salinannya, tapi alamatnya gitu. Jadi price yang diproses di dalam function nanti itu adalah alamat aslinya. Caranya gimana? Kita akan manfaatkan simbol dan yang udah kita bikin sebelumnya, yang udah aku jelasin sebelumnya di bagian sini. Kita akan pakai simbol dan ini untuk mempassing parameternya. Begitu. Kita coba modifikasi kode kita yang ada di sini. Karena ini sekarang adalah pass by value. Ini aku hapus aja komentarnya karena kita akan pakai pendekatan yang biarin aja nggak apa-apa deh. Aku copy aja semuanya di bawahnya. Berarti ini adalah
pass by value. Ini juga adalah pass by value. Untuk pembeda di bagian sini aku kasih penanda bahwa ini adalah pass by reference. Di bagian sini pun bawahnya aku juga bikin dia sebagai pass by reference. Dan perubahan yang akan kita lakukan tuh kita akan bikin suatu function baru aja. Dan di sini aku lebih memilih untuk pakai void double price return, dan yang dipassing di sini adalah itu pointer, itu materi beda lagi, sorry. Karena pass by reference itu akan sangat berkaitan dengan pointer, tapi mungkin akan pembahasan dalam waktu yang lain aja. Kita akan namain dia sebagai reference. Iya, betul. Ya. Ini nggak ada return value-nya, kita cukup lakuin kayak gini aja. Di bagian sini berarti tax reference-nya kita coba panggil. Dan di sini kita cukup tampilkan aja price-nya. Apakah ada masalah? Oh ya, titik koma. Kalau kita isi dia 100, nah ini sekarang kelihatan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika kita masukkan harga 100 dan kita proses menggunakan function pass by value, harga yang harus dibayar dia tetap valid 112 dan nilai price-nya itu nggak berubah, dia tetap jadi 100. Tapi ketika kita pakai pass by reference, harga yang harus dibayar juga masih tetap sama, valid 112, itu harga yang tepat gitu buat dibayar. Tapi sekarang nilai price-nya berubah jadi 112. Kenapa kayak gitu? Karena yang terjadi sekarang di bagian, kita fokus di bagian sini aja. Harga yang harus dibayar ini, price, itu kita peroleh dari function sini. Function ini dia ngeproses price-nya dari alamat mana. Nah, penandanya adalah dari sini. Ketika function-nya dibuat, dia akan ngambil alamatnya. Maka dari itu, yang diproses di sini adalah price alamat A. Ini adalah price alamat A atau asli, yang asli. Jadi di bagian sini pun dia adalah price dari alamat A, yang asli. Yang diproses di sini, price yang ditampilkan pun ini bukan salinannya, tapi adalah yang asli juga. Ini juga adalah price alamat, ini sama, gitu. Jadi kalau dia pass by value, dia akan bikin salinannya. Tapi kalau misalnya pass by reference, dia akan bikin, dia bukan akan bikin alamat, tapi dia akan ngepassing alamat aslinya. Jadi perubahannya itu, perubahan di sini juga akan berefek di bagian main function-nya. Perubahan di function dia juga akan berefek di main function. Kayak gitu untuk pass by value dan juga pass by reference. Aku minta maaf kalau misalnya penjelasanku agak kurang jelas, tapi harapannya adalah teman-teman bisa dapet gambaran kasarnya tentang pass by value sama pass by reference itu kayak gimana. Mungkin emang agak susah buat dipahamin di awal, tapi harapannya teman-teman bisa pelan-pelan ngeproses. Intinya tadi yang aku bilang berulang kali, bahwa pass by value dia akan ngeproses dari value-nya. Tapi kalau pass by reference, dia akan ngeproses bukan value-nya, tapi alamatnya. Ada simbol dan di sini. Kayak gitu. Ya, mungkin pembahasan untuk video yang selanjutnya ini udah cukup sampai di sini dulu aja. Mungkin aku habisnya akan istirahat karena ya aku juga terlalu capek.
Untuk pembahasan selanjutnya sebenarnya udah ya. Ini rangkuman sekilasnya aja. Untuk pass by value itu kita kasih salinannya, bukan aslinya. Sedangkan untuk pass by reference itu kita kasih alamat referensi aslinya. Makanya perubahannya dari pass by reference itu juga akan berdampak pada main function. Kayak gitu. Untuk videonya udah cukup sampai di sini dulu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang rekursi dan akan aku bikin juga setelah ini atau mungkin besok kayak gitu. Terima kasih teman-teman.